Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marputri dengan NIM 190311100007. Di sini saya akan menjelaskan tentang urban farming sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang urban farming. Urban farming atau pertanian perkotaan merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan, dan distribusi pangan, serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya. Ini tuh menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak. Selanjutnya yaitu adalah contoh urban farming. Yang pertama ada hidroponik, yang kedua vertical farming dan wall garden, lalu yang ketiga ada urban farming semi terpadu. Nah, di urban farming semi terpadu ini dibagi menjadi 3, yaitu bedik dumper, mina padi, lalu hidroganik minimaksi. Next, selanjutnya yaitu pertama hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Media tanam yang digunakan dapat berupa arang sekam, pasir, pecahan batu bata, hidroton, dan lain sebagainya. Yang pertama ini ada sistem aeroponik. Sistem ini merupakan sistem hidroponik yang pertama kali ada. Hidroponik ini memiliki komponen alat yang sangat lengkap atau kompleks. Lalu pada bagian bawah itu terdapat tabung aerasi. Apabila tabungnya mempunyai tekanan cukup tinggi, berarti tanpa dilengkapi oleh tabung kompresor. Nah, apabila tekanan dari pompa aerasi ini tuh rendah, maka perlu ditambahnya tabung kompresor untuk bisa menekan air jalan ke atas. Lalu dari sistem ini tuh kelemahannya adalah ribet, mahal, dan listrik tuh harus selalu menyala. Lalu yang kedua ada sistem DFT. Sistem ini sama seperti aeroponik, namun tanpa tabung kompresor. Tinggi air bagian atas biasanya 3-4 cm. Sistem ini tidak rumit, tidak membutuhkan flanel karena nutrisi langsung mengenai akar, dan tidak memerlukan listrik 24 jam. Karena komponen ini tuh sudah disetting 3 kali sehari untuk memberi nutrisi ke tanaman. Lalu yang ketiga yaitu ada sistem NFT. Sistem ini sama seperti DFT, namun menggunakan tambahan flanel karena tinggi air pada bagian atas hanya 1-1,5 cm. Karena pipa output lebih rendah dari DFT, sistem ini disarankan untuk selalu menyala. Lalu yang keempat yaitu ada apung. Sistem apung. Sistem ini yang paling sederhana, tanpa menggunakan pompa, hanya menggunakan penampung air seperti bak untuk mengadukan nutrisinya dilakukan secara manual pada pagi dan sore hari. Lalu yang kelima ada sistem drip. Sistem ini sama seperti DFT dan NFT, namun pemberian airnya tuh dengan drip atau tetes. Media tanamnya itu biasanya keras seperti hidroton, arang sekam, namun juga biasanya menggunakan rock wool. Baik, selanjutnya yaitu vertical farming. Nah, vertical farming ini tuh berkaitan dengan plant factory. Berikut gambarnya. Baik, selanjutnya yaitu wall garden. Wall garden ini menggunakan sistem yang sama seperti sistem drip, namun media tanamnya menggunakan tanah. Baik, selanjutnya yaitu semi terpadu. Semi terpadu ini merupakan pertanian yang terintegrasi, memadukan pertanian dan peternakan. Nah, yang pertama yaitu ada bedik dumper. Budidaya ini menggunakan bak berisi air yang di bawahnya diberi lele, lalu di atasnya diberi cup gelas plastik dengan tanaman kangkung. Air dalam bak itu harus sering diganti, maksimal 1 minggu sekali, karena tidak ada sirkulasi lain di dalam bak ini. Baik, yang kedua yaitu mina padi. Sistem bertanam padi dengan ikan dalam satu tempat dalam satu waktu. Nah, ikan yang dimasukkan ini yaitu pada saat umur padi mencapai 15-20 hari setelah tanam. Lalu pemanenan ikan itu dapat dilakukan 80-90 hari. Baik, selanjutnya yaitu hidroganik minimaksi. Nah, hidroganik minimaksi ini merupakan sistem yang memadukan hidroponik dengan menanam padi dan menggunakan ikan sebagai nutrisinya. Sistem air yang masuk ke padi tidak perlu disaring karena kotoran dari ikannya akan menutrisi tanaman padi tersebut. Apabila air di kolam ikannya itu habis, maka hanya perlu dengan menambah air dan nutrisi seperti
M4 atau M5. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.